Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tata cara untuk menggunakan aplikasi rapot bayangan untuk wali kelas. Jadi di sini ada dua aplikasi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk guru mapel dan di sini ada untuk wali kelas. Dan di sini sudah tertera Bapak Ibu APK Rabai versi 1.3 di 2025. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang ini. Nah, sebelum Bapak Ibu mengupload nilai, cetak rapot maupun yang lainnya, Bapak Ibu silahkan isi terlebih dahulu yang ada di depan sini berupa kelas, nama guru, lalu tahun semesternya. Untuk itu Bapak Ibu tinggal setting saja keseluruhan. Bapak Ibu tinggal set kelasnya, lalu di set nama gurunya, dan di set tahunnya, tahun sekarang, lalu semesternya semester apa sekarang, baru di setting. Nah, setelah disetting, Bapak Ibu bisa melakukan upload nilai. Di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Yang pertama ada upload nilai, lalu hapus nilai, lalu ada hapus absensi, lalu ada set kehadiran, lalu di sini ada hapus untuk yang ada di sini, setting kehadirannya. Lalu pertama Bapak Ibu bisa setting kehadiran terlebih dahulu. Misalnya Abelia sakitnya 1, misalnya dan lain sebagainya, Anet 1 dan yang lainnya 1 misalnya. Dan ini diisikan kalau misalnya dia ada alfa izin sakit saja. Kalau misalnya tidak ada silahkan dikosongkan saja. Gitu. Lalu di sini ada dua hapus untuk absensi Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini ada hapus untuk bagian depannya sini saja. Jadi ketika Bapak Ibu klik, maka yang di sini akan terhapus. Tapi di database itu tidak terhapus. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menghapus di bagian database-nya, Bapak Ibu bisa hapus absen. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada 2 kelas, 3 kelas di wali kelasnya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk 2 kelas atau 3 kelas gitu. Lalu untuk men-settingnya Bapak Ibu tinggal isi saja kayak tadi. Nah, setelah diisi Bapak Ibu bisa klik set kehadiran. Terus saja. Nah, ini sudah terupload di bagian database. Bapak Ibu tinggal oke saja. Nah, untuk bagian nilai, Bapak Ibu usahakan untuk guru mapelnya diusahakan tidak ada yang kosong untuk nilainya gitu. Jadi di sini ada pendidikan agama Islam, ada Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini statusnya kalau misalnya belum, berarti itu belum Bapak Ibu upload ya. Lalu Bapak Ibu bisa upload saja sampai dia bentuknya terisi. Kalau misalnya di sini ada kesalahan, di sini Bapak Ibu tidak bisa mengedit nilai. Jadi silahkan mintakan saja nilainya kepada guru yang bersangkutan. Jadi gurunya tersebut yang suruh mengedit, jangan Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu hanya mengupload nilai, lalu setting kehadiran, lalu cetak rapot. Kalau misalnya ada masalah di bagian nilai, silahkan hubungi saja gurunya tersebut. Misalnya guru sejarah salah input nilai, ya udah Bapak Ibu tinggal hapus di sini, Bapak Ibu mintakan saja ke guru sejarah. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginputkan nilai. Di sini saya akan upload nilai. Di sini saya sudah ada sampel 1 nih, guru mapel ya, bisa di open. Bapak Ibu tinggal tunggu saja. Nah, ketika muncul notif seperti ini, Bapak Ibu klik yes. Lalu tinggal tunggu data has been copied sukses. Kalau misalnya udah kayak gini tinggal di oke saja. Dia secara otomatis di sini kalau misalnya sudah terisi ya terisi Bapak Ibu gitu ya. Dan ini sudah per siswa gitu nilainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pindah ke kelas lain, misalnya saya pindah nih di kelas BDP misalnya, setting secara otomatis di sini akan tidak terisi karena nilai ini saya setting secara per siswanya gitu. Kalau siswanya ada nilai ya ada, kalau misalnya tidak ya tidak ada, di sini tidak terisi Bapak Ibu. Nah, kita setting lagi dari AKL ya. Nah, untuk mengecek nilainya masuk atau belum, Bapak Ibu bisa cek di bagian di sini ada menu yang namanya cek nilai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada cek nilai. Nilainya itu sudah terisi semua atau belum. Kalau misalnya sebelum terisi, Bapak Ibu sama yang saya sudah jelaskan tadi, kalau misalnya di sini tidak terisi, Bapak Ibu tinggal dihapus saja di bagian upload nilai. Lalu Ibu mintakan lagi nilai yang sudah diisi semua kepada guru yang bersangkutan. Jangan Bapak Ibu diedit di sini karena di sini tidak bisa diedit nih, di cek nilai ini tidak bisa mengedit nilai. Kalau misalnya di situnya 0 ya silakan konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Jangan Bapak Ibu edit di sini. Gitu.
Lalu kalau misalnya sudah terisi semua dan bagian set kehadiran itu sudah di set juga, Bapak Ibu bisa melakukan cetak rapotnya. Dan di sini sudah tertera ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada peringkatnya, peringkat berapa, lalu rata-ratanya berapa, jumlahnya berapa, dan di sini sudah ada nilai dan predikatnya. Dan nilai dan predikat ini diambil dari Bapak Ibu gurunya, guru mapelnya gitu ya. Kalau misalnya di guru mapelnya B ya B, kalau misalnya A ya A gitu, sesuai dengan itu. Lalu di sini sudah tertera semua ya, Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Jadi nanti opsinya ada dua Bapak Ibu, ada ekspor PDF atau Bapak Ibu print kan. Kalau tahun sebelumnya biasanya di PDF kan lalu dikirim ke siswanya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin print ya bisa saja. Lalu Bapak Ibu minta tanda tangan Bapak Kepala Sekolah dan ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri sebagai wali kelas. Dan dicap ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu cetak, Bapak Ibu bisa serahkan kepada siswanya. Lalu di sini ada tata cara ekspor PDF secara cepat gitu ya. Jadi di sini ada pilih lokasi simpan. Bapak Ibu pilih dulu lokasi simpannya mau di mana nih. Misalnya di download, saya ingin kasih di download, saya kasih folder namanya rapot AKL. Gitu ya. Tinggal di enter, dipilih ya, lalu di oke. Setelah disetting Bapak Ibu tinggal export all. Maka secara otomatis dia akan mengekspor PDF-nya secara semuanya gitu. Satu kelas itu langsung diekspor semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengekspor satu persatu gitu ya. Di sini sudah disediakan export all, berarti Bapak Ibu tinggal sekali klik maka dia akan menjadi PDF gitu ya. Nanti kita akan cek hasilnya. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah sampai di akhir siswanya gitu ya, Bapak Ibu bisa cek di bagian tadi di download ya, kita simpannya, lalu di bagian rabai. Oh bukan, di bagian rapot AKL. Maka secara otomatis di sini sudah tertera dengan namanya Bapak Ibu, sesuai dengan nama. Dan di sini sudah tercetak nih Bapak Ibu, sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rapotnya sudah jadi untuk rapot nilainya. Nah, ini bisa dikirimkan ke siswanya per siswa, jangan dikirim semuanya ke grup gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk kalau misalnya nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa masuk ke servis aplikasi. Di sini ada kontak person ya. Di sini ada saya sendiri. Bisa di chat WA atau telepon, tapi usahakan WA dulu baru telepon ya, karena kalau di telepon biasanya saya silent HP-nya. Lalu di sini ada Bapak Ali Alfian. Kalau misalnya ada kendala silahkan hubungi Bapak Ali Alfian. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial aplikasi rapot bayangan untuk versi terbaru. Kalau ada ada yang lain-lain bisa chat pribadi saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.